Puji Tuhan. Nah, kembali ke pembahasan kita tentang kita perlu bimbingan Tuhan. Kidung Agung 8, Kidung Agung 8. Kita mau sama-sama lihat pada Kidung Agung 8. Kidung Agung 8 ayatnya yang pertama. Kidung Agung pasal 8. Yes. Kidung Agung pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Kidung Agung 8. Oke, kalau saudara di rumah bawa ada pegang Alkitab, kita membaca sama-sama ya. Kidung Agung 8 ayat 1 sampai 4. Oh, seandainya engkau, saudaraku laki-laki, yang menyusu pada buah dada ibuku, akan kucium engkau bila kujumpai di luar, karena tak ada orang yang akan menghina aku. Akan kubimbing engkau dan kubawa ke rumah ibuku, supaya engkau mengajar aku. Akan kuberi kepadamu anggur yang harum untuk diminum, air buah delima-Ku. Tangan kirinya ada di bawah kepalaku, tangan kanannya memeluk aku. Kusumpahi kamu, perempuan-perempuan Yerusalem, mengapa kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diingininya. Nah, menarik untuk kita lihat ayatnya yang kedua. Akan kubimbing engkau dan kubawa ke rumah ibuku, supaya engkau mengajar aku. Jadi, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita nggak begitu ngerti tentang sejarah Alkitab, kita nggak ngerti tentang penulisan Alkitab, mungkin sebagian kita pikir, ngapain sih percintaan orang kok masuk di dalam buku suci? Sebagian orang yang ngerti akan berkata, Alkitab itu bukan firman Allah. Masa ada percintaan, ada cerita-cerita begitu? Cabul banget, sebagian berkata. Bahkan Alkitab ada buku cabulnya, buku pornonya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, cabul atau porno sangat tergantung dengan otak saudara. Karena ini menggambarkan hubungan yang akrab, hubungan yang dekat antara Kristus sebagai mempelai laki-laki dengan kita sebagai mempelai wanitanya. Ini adalah gambaran eskatologis, gambaran akhir zaman. Ini akan terjadi bahwa Tuhan sedang mencari orang-orang yang menyembah Dia dalam roh dan kebenaran, punya hubungan yang akrab, hubungan yang dekat, hubungan yang mencintai Tuhan, bukan karena ingin diberkati, bukan karena ingin mujizat, tapi mencintai Tuhan karena dia tahu dia tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Itulah yang namanya percintaan sejati. Makanya Paulus bilang apa? Aku telah mempertunangkan engkau dengan satu laki-laki suci. Saudara yang kasih dalam Tuhan, itulah gambaran aku perlu dibimbing oleh Tuhan. Nah, makanya saya catat di sini, setiap keluarga yang mau melihat kebahagiaan dalam keluarganya, pasti ada syarat mutlak, yaitu saling membimbing, bukan saling mengkritik. Iya kan? Saling membimbing, bukan saling memaki. Saling membimbing dan bukan saling mencari-cari kesalahan. Banyak rumah tangga misalnya, banyak pelayanan misalnya, banyak keluarga, banyak pergaulan, banyak komunitas rusak. Kenapa? Karena kita bukan saling membimbing, tapi saling mengkritik. Bukan saling membimbing, tapi saling memaki. Bukan saling membimbing, tapi saling mencari-cari kesalahan. Nah, kalau ada yang salah, which is normal. Ada masanya mereka salah, ada masanya kita salah. Ada masanya dia yang salah, ada masanya kamu yang salah, ada masanya saya yang salah. Kan simpel aja kan. Jadi kalau ada yang salah, maka kita wajib untuk mengerti, lalu dibantu supaya ia tidak melakukan kesalahan lagi atau bahkan lebih parah. Nah, kalau ada yang lebih mampu dan lebih mengerti, tolonglah, bimbinglah, dan arahkan. Jadi kalau sudah lihat suami sudah salah, lalu sudah memojokkannya, sudah yang kasih dalam Tuhan, sudah memberi kesempatan untuk iblis mengacaukan segala sesuatunya. Nah, kalau lihat suamimu salah, artinya sudah yang lebih waras kan, bimbinglah. Kalau engkau melihat istrimu salah, anakmu salah, rekan komunitasmu salah, ada orang pelayanan salah, jangan kau sakit hati, kecewa, dendam, lalu mau menjatuhkan, menyerang, mau menyingkirkannya, jangan. Bimbinglah, tolonglah, sertailah, kuatkanlah. Karena yang Tuhan mau kita membimbing dan mengarahkan, sehingga dengan kasih dan kesabaran untuk saling membimbing, maka keluarga kita, pelayanan kita, lalu komunitas kita akan selalu mencapai puncak kebahagiaan. Begitupun dalam hubungan kita dengan Tuhan. Allah kita dalam Kristus, Allah yang selalu membimbing kehidupan kita. Makanya Alkitab bilang apa? Tuhan Allah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Artinya, apakah ada masalah, ada angin ribut, ada badai, Tuhan tetap membimbing dan mengarahkan kita pada kehidupan yang tenang. Contohnya, Yusuf kan sebentar lagi mau mengambil keputusan yang keliru kan. Kita kan tinggal berapa hari lagi nih, 90 hari lagi kita akan merayakan Natal, saudara. Mari kita renungkan peristiwa Natal misalnya. Kan Yusuf
hampir ambil keputusan yang salah, mau menceraikan Maria dengan diam-diam. Tapi ketika dia mempertimbangkan maksud itu, ketika dia bawa dalam doa, ketika dia serahkan pada Tuhan, apa yang terjadi? Roh Kudus, malaikat Tuhan mengingatkan dia dalam mimpi, jangan takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak dalam kandungannya adalah istri, adalah dari Tuhan. Jelas ya? Maria misalnya, Maria juga tadinya nggak bisa terima. Bagaimana mungkin, sebab aku belum bersuami. Lalu malaikat Tuhan bimbing, arahkan, sampai dia bilang, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku seperti yang kau katakan. Maria dan Yusuf dibimbing oleh Tuhan. Tengah malam dibangunkan untuk berangkat ke Mesir. Dan kalau dia menunda, mati dia, dibunuh. Orang Majus juga sama. Dibimbing lewat mimpi oleh Roh Tuhan untuk mengambil jalan lain. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, pentingnya untuk kita menyadari bahwa Tuhan lalai membimbing. Dan karena itu kalau kita anaknya, maka kita juga membimbing, mengarahkan. Bukan menghakimi, bukan menjerumuskan, bukan memaki, bukan menyerang. Bahkan ketika salah sekalipun, kita mohon hikmat Tuhan agar kita tetap membimbing dan mengarahkan. Nah, saya pelajari, ketika Tuhan membimbing kita, apa sih tujuan? Kenapa kita perlu bimbingan Tuhan? Yang pertama, karena Tuhan selalu membimbing kita agar kita tetap kuat. Jadi Tuhan tidak membimbing kita ke jalan yang enak, yang tidak ada masalah. Jadi kalau ada masalah, wah ini berarti bukan bimbingan Tuhan. Enggak. Enggak selamanya Tuhan bimbing kita ke air yang tenang dan rumput hijau. Ada kalanya dia bimbing kita melewati lembah kekelaman, tapi kita nggak usah takut bahaya. Karena apa? Lewat semuanya dia bimbing kita agar kita tetap kuat. Kalau bukan Tuhan yang membimbing kita, tidak mungkin kita ada sebagaimana kita ada saat ini. Paulus menyadari betul bahwa kalau dia ada sebagaimana dia ada, itu bukan karena dia kuat, tapi semata-mata karena anugerah. Tuhanlah yang menguatkan dia. Itulah sebabnya di tengah dunia yang semakin hari semakin sulit, bahkan di tengah pandemi ini, kita harus tetap kuat. Kuat di sini bukan hanya kuat secara fisik, tapi kuat dalam jiwa, kuat dalam iman, kuat dalam visi kehidupan, kuat dalam keyakinan kita akan kuasa Tuhan yang sempurna. Karena kalau kita tidak kuat dalam kejiwaan kita, maka kita akan mudah stres. Hari-hari ini begitu banyak orang stres, begitu banyak orang depression, begitu banyak orang jiwanya terganggu. Kenapa? Ya karena nggak dalam bimbingan Tuhan. Mulai andalkan logikanya, perhitungannya, akhirnya mulai main perasaan, baperan, ya udah nggak kuat, saudara, ya kan? Jadi ingat, ya kan? Alkitab sendiri berkata, Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku, yang membimbing aku yang tenang. Artinya, apakah ada masalah? Di tengah angin ribut gimana pun, kita tahu kita akan makin kuat. Makanya saya catat di sini, kalau kita tidak kuat dalam kejiwaan, kita akan mudah stres, mudah depression. Jiwa yang kuat akan menuntun kita pada sukacita, langkah-langkah yang tegar membawa kita pada kemenangan lepas kemenangan. Makanya banyak orang sekarang kena anxiety, panic attack, depression, schizophrenia, segala macam penyakit, saudara. Karena kejiwaannya penuh dengan kepahitan, penuh dengan kecurigaan, penuh dengan harapan-harapan yang semaunya gitu, sehingga nggak dalam bimbingan Tuhan. Kalau dalam bimbingan Tuhan, kita lebih terkontrol, kita lebih terkendali, kita lebih terarah dalam kehidupan kita. Bukan berarti nggak ada masalah, tapi kita tahu ada Tuhan yang bela kita. Tapi ada banyak orang berkata, saya udah doa. Ini bukan soal doa, tapi soal bagaimana menyerahkan segalanya. Karena ingat, Alkitab bilang pencobaan yang kamu alami tidak pernah melebihi kemampuanmu. Tapi Alkitab bilang kesusahan sehari cukup untuk sehari. Alkitab bilang kuasai dirimu. Alkitab juga bilang taklukkan segala pikiran dan letakkan di bawah Kristus, sehingga kita dapat berkata kami memiliki pikiran Kristus. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, kita perlu dibimbing oleh Tuhan. Bukan cuma sekedar doa, tapi dibimbing oleh Tuhan, diarahkan oleh Tuhan. Supaya apa? Supaya kita kuat. Karena kalau Tuhan bimbing kita, Tuhan bukan bimbing kita menjadi anak-anak manja. Tuhan bimbing kita jadi prajurit-prajurit yang luar biasa. Haleluya. Yang kedua, kenapa kita butuh dibimbing oleh Tuhan? Karena Tuhan selalu membimbing kita agar kita tetap dapat maju. Karena di end of the day, Tuhan bukan cuma mau kita kuat, tapi maju. My God is God of progression. Tuhan saya, Tuhan yang kita sembah, adalah Tuhan yang mengarahkan kita untuk semakin maju. Makanya di tengah badai, di tengah masa-masa yang sukar, di tengah pergumulan, ya kan? Semua itu tidak menjadi persoalan buat kita. Mengapa? Karena Allah yang kita sembah, Allah yang tetap membimbing kita. Allah yang kita maju.
Allah tidak menghendaki kita menjadi orang Kristen yang begitu-begitu saja atau gitu-gitu doang dalam kehidupan kita. Kita harus menjadi orang percaya yang berpikiran maju, yang berjalan maju. Tuhan senantiasa membawa kita dalam kemajuan menuju pada kemajuannya. Makanya lihat, waktu Yusuf difitnah, dia tidak mikir yang aneh-aneh. Dia tidak dikuasai oleh panic attack, dia tidak dikuasai oleh depression, dia tidak dikuasai oleh pikiran-pikiran negatif yang pengen bunuh diri, merasa diri nggak berharga. Come on, jangan cengeng, saudara. Come on, jangan jadi orang yang minta terus dikasihani. Ayo bangkit, saudara. Ayo bangkit. Jangan bilang, ya tapi kan dia berbeda dengan saya. Bukan persoalan berbeda. Kita punya Tuhan yang sama. Betul, masalah kita berbeda, tapi Tuhan kita sama. Tergantung kita mau pakai perasaan kita. Perasaan setiap orang berbeda. Tapi kalau mau pakai jalan Tuhan selalu sama. Karena Tuhan tidak berubah. Dulu kemana hari ini sampai selama-lamanya. Yusuf dibuang, dia bilang apa? Manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, Allah mereka-rekakan untuk kebaikan. Waktu dia punya prinsip itu, pertanyaannya, dia tahu nggak kira-kira dia akan jadi apa? Enggak, dia pikirnya cuma ya udah, kalau udah tuduhannya begini ujung-ujungnya hukuman mati. Tapi saudara gue yang kasih dalam Tuhan, dengar baik, dengar baik, dengar baik, dengar baik. Imannya, imannya pada bimbingan Tuhan mengarahkan dia untuk maju. Jadi ingat, masalah buat orang-orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri akan menghancurkan. Tapi masalah buat orang-orang yang memohon bimbingan Tuhan akan membuat dia melesat maju dan melihat kemajuan-kemajuan yang berarti. Haleluya. Yang ketiga saya pelajari, kenapa kita perlu Tuhan bimbing kita? Karena kalau Tuhan akan selalu bimbing kita agar kita menjadi makin dewasa. Jadi yang pertama, Tuhan mau kita kuat. Yang kedua, Tuhan mau kita maju. Dan yang ketiga, Tuhan mau kita dewasa. Makanya Paulus berkata, ketika aku kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Aku berbicara seperti kanak-kanak. Tapi setelah aku dewasa, aku meninggalkan sifat kekanak-kanakan itu. Nah, karena itu setiap kita juga dituntut sama. Setiap kita harus meninggalkan sifat kekanak-kanakan kita. Sehingga kita ketika menghadapi apapun, kita tidak mudah goyah. Kita nggak mudah ngambek, kita nggak mudah kecewa, kita nggak mudah tertekan, tapi kita tetap dewasa. Dewasa dalam berpikir, dewasa dalam berbicara, dewasa dalam bertindak. Itulah yang Tuhan kehendaki. Sehingga dia setia membimbing dan mengarahkan kita dengan firman, kasih-Nya dan kuasa-Nya. Supaya kita menjadi dewasa dan ujung-ujungnya serupa dengan dia. Biarkan tangan Tuhan dan firman Tuhan yang membimbing dan mengarahkan kita. Kenapa kita perlu dewasa? Makanya kita disebut juga sebagai mempelai Kristus. Karena kanak-kanak belum boleh jadi mempelai. Hanya orang yang dewasa, yang terlatih, yang dipersiapkan, yang sudah mengerti tanggung jawab, itulah yang dipersiapkan untuk menjadi mempelai. Karena itu saudara gue yang kasih dalam Tuhan, Tuhan harus membimbing kita. Dunia makin keras, dunia makin gak pasti, dunia makin menakutkan, dunia makin penuh dengan kegelapan. Kalau kita gak dibimbing Tuhan hari-hari ini, kita tersesat, kita hancur, kita dipermainkan setan, dan ujung-ujungnya kita hanya menuju pada lembah penderitaan, saudara. Dan yang selanjutnya, yang terakhir, saya pelajari kenapa Tuhan perlu membimbing kita. Karena Tuhan selalu membimbing kita agar semakin melekat dengan Dia. Jadi ingat ya, kalau Tuhan bimbing kita, bukan sekedar supaya diberkati. Oh iya, memang Tuhan bisa berkati kita, karena Alkitab bilang, aku datang untuk memberi domba-dombaku hidup dan hidup yang berkelimpahan. Tetapi jangan salah, Tuhan juga suruh kita pikul salib. Jadi intinya bukan hanya berkat, bukan hanya pokoknya semua lancar, bukan. Kalau Tuhan bimbing kita, yang pertama kita akan kuat. Yang kedua, kita akan tetap maju. Yang ketiga, kita akan semakin dewasa. Dan yang keempat, Tuhan selalu membimbing kita agar semakin kita melekat dengan Dia. Makanya Paulus bilang, tidak ada yang bisa pisahkan aku dari kasih Kristus. Ketelanjangan, pedang, malapetaka, mara bahaya, tidak ada yang bisa pisahkan aku dari kasih Kristus. Makanya saya pelajari, sama seperti ranting harus melekat kuat pada pokoknya. Maka demikian juga kita anak-anak Tuhan. Kita harus melekat kuat pada pokoknya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ranting itu lemah kalau tidak melekat pada pokoknya. Ketika ada angin, maka ranting mudah patah. Tapi kalau ranting melekat pada pokoknya, maka kita akan kuat di tengah badai apapun. Semakin kita melekat pada Tuhan, maka kita akan tetap berakar. Dan selanjutnya, semakin lebat berbuah bagi kemuliaannya. Haleluya. Makanya sebagai penutup, sebagai kesimpulan, saya tekankan gini, saudaraku, keluarga yang bahagia dan beruntung bukanlah keluarga tanpa masalah, tapi keluarga yang saling membimbing dalam kasih Tuhan. Begitupun dalam hubungan kita dengan Kristus. Dialah Tuhan yang membimbing kita agar kita semakin hari semakin berkenan kepadanya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita sadar, kita bukan cuma perlu doa, perintah-perintah Tuhan begini, Tuhan begini, Tuhan begini, Tuhan. Tapi kita perlu doa untuk minta bimbingan Tuhan. Karena kalau Tuhan bimbing kita, kita akan kuat.
Kalau Tuhan bimbing kita akan maju. Kalau Tuhan bimbing kita dewasa. Kalau Tuhan bimbing kita akan terus jadi berkat untuk menyatakan kemuliaan. Haleluya. Wow, kita doa, Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Di masa-masa ini kadang-kala kami sibuk, saya minta ini, saya minta ini, saya minta ini. Tapi hari ini kami diingatkan bahwa kami hanya butuh bimbingan Tuhan. Tuhan yang bimbing kami untuk tenang, Tuhan yang bimbing kami untuk kuat, Tuhan yang bimbing kami untuk selalu menyenangkan hati Tuhan, Tuhan yang bimbing kami untuk makin dewasa, makin maju, makin jadi berkat, makin memenangkan jiwa, makin meluaskan kerajaan Allah di muka bumi. Ampuni kami kalau kami hidup hanya dengan mengandalkan perhitungan logika, kami hidup hanya dengan perasaan kecewa, tersinggung, memaksakan kehendak, dan akhirnya bangga sama diri sendiri, dan akhirnya sok tahu, sok jago, sok pintar. Tuhan ampuni kami. Tolong kami untuk menjadi orang-orang yang selalu diarahkan oleh Tuhan, dibimbing oleh Tuhan. Sehingga kami juga membimbing, mengarahkan untuk bawa damai, bawa kekuatan, bawa sukacita, bawa kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pada saat yang bersamaan hari ini, hamba juga tumpangkan tangan dalam nama Yesus. Hamba tumpangkan tangan untuk live chat yang masuk dari setiap pemirsa, dari setiap anggota Komsel, komunitas ini Tuhan. Tuhan tolong kami saling menguatkan, saling membangun dalam terang Tuhan. Tuhan tahu setiap nama yang tertulis di sini. Bukan hanya Tuhan tahu, Tuhan kenal mereka. Bukan hanya itu, Tuhan juga mengerti keperluan, kebutuhan. Tuhan jamah kerjakan mujizat. Jangan lalui satu orang pun. Terima kasih. Mereka yang sedang bergumul untuk sakit penyakitnya, ekonominya, masa mudanya, hubungan dengan suami, hubungan dengan istri, hubungan dengan mertua, orang tua, besan, ataupun mereka yang sedang rindu urusan mendapatkan pekerjaan, studi, dan masalah-masalah lainnya. Tuhan hamba tumpangkan tangan dalam nama Yesus. Kuasa-Mu, mujizat-Mu, berkat-Mu tercurah dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Apa yang tidak pernah kami pikirkan, itu yang Tuhan sediakan buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jangan lalui satu orang pun yang sedang bersama dalam program ini. Kalau mereka sakit, sembuhkan. Yang rumah tangga diambang perceraian, kami tolak segala perceraian. Tuhan pulihkan dengan kasih karunia Tuhan. Adik-adik muda yang sedang bingung dengan pasangan teman hidupnya, Tuhan arahkan. Bahkan mereka yang melakukan hubungan seks sebelum nikah, Tuhan sadarkan, bertobat, berhenti dalam nama Yesus. Mereka pacaran dengan yang tidak seiman, dalam nama Yesus mereka diberi kekuatan untuk lepas putus dalam nama Yesus, sehingga mereka tidak mengganggu imannya hanya dengan pacaran dengan orang tidak seiman. Tuhan tolong dengan kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hal-hal yang baik boleh terus terjadi dalam hidup kami, di keluarga kami, di juga bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara kami yang dari Malaysia, yang dari Hong Kong, yang dari Timur Leste, yang juga di Thailand, di Brunei, Tuhan kami ucapkan berkat. Di bangsa-bangsa manapun menerima berkat firman Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan jamah anugerah kasih karunia berkat rahmat-Mu tercurah sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Wow, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Sebuah kebanggaan dalam Tuhan. Boleh kembali melayani saudara sekalian. Haleluya. Kita ada beberapa program baru yang saya upload. Saudara, program minggu juga sudah upload. Saudara yang belum sempat ibadah minggu bisa mengikutinya. Lalu kita juga TikTok baru kita naikin lagi. Saudara, ada beberapa program TikTok yang menjangkau jutaan orang. Saudara bantu doa terus supaya ini jadi berkat. Dan jangan lupa setiap malam jam 1 pagi sampai jam 1.30 waktu Indonesia Barat. Jadi saudara boleh cocokin dengan jam-jam negara saudara atau jam-jam daerah saudara. Kiranya akan terus jadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, saya Gilbert Lumoindong mengingatkan buat siap saudara, hari ini kamu hebat. Selamat malam, selamat istirahat bersama Yesus. Kita cakap menang segala perkara. Haleluya.